Gimana kabar semuanya? Sudah siap untuk belajar? Kali ini kita akan belajar tentang logaritma. Bagaimana penjelasannya? Mari kita saksikan sama-sama. Logaritma. Kita bahas tentang logaritma. Pengertian logaritma. Logaritma merupakan inverse dari perpangkatan, yaitu mencari pangkat dari suatu bilangan pokok sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah diketahui. Misalkan A bilangan positif, B lebih dari 0, dan A bilangan positif yang tidak sama dengan 1. Atau A lebih dari 0 atau A kurang dari 1. Jadi A ini antara 0 sama 1. Tapi tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 1, hanya di antara 0 dan 1. A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Dengan A disebut bilangan pokok atau basis logaritma, B disebut numerus, C disebut hasil logaritma. Bilangan pokok, numerus, hasil. A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Contoh, yang A, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Ini ya, berarti A-nya ini adalah 5, C-nya adalah 2, B-nya adalah 25. Maka kita tulis dalam bentuk logaritma adalah A log B sama dengan C. Berarti A-nya itu adalah 5, ya kan? Di sini A pangkat C sama dengan B. A log B sama dengan C. Berarti A-nya 5, gitu kan? Log B. B-nya itu adalah 25 sama dengan C. C-nya adalah 2. Atau kita balik, kalau misalkan ada 5 log 25 itu berapa? Berarti 5 pangkat berapa yang hasilnya 25, gitu kan? 5 pangkat berapa yang hasilnya 25, maka hasilnya 2. Nah, yang B, 6 pangkat min 2 sama dengan 1 per 36. 36 ini didapat dari 6 pangkat 2. Nah, kenapa dia pindah ke bawah? Karena dia di atas negatif, pindah ke bawah menjadi positif. Maka berubah menjadi 6 pangkat 2 sama dengan 36. Gitu. Nah, sekarang lihat 6 log 1 per 36. 6 pangkat berapa yang hasilnya 1 per 36? 6 pangkat berapa yang hasilnya 1 per 36? Min 2. Berarti hasilnya min 2 di sini. Kalau masih belum paham, ulang-ulang lagi ya. Kayak saya ulang lagi ini yang ini. 5 log 25 itu berapa sih? Nah, berarti 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? Berarti 5 pangkat 2. Berarti di sini isinya 2. Kalau misalkan lagi ada 2 log 8. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 pangkat 3. Berarti 2 log 8 sama dengan 3. Gitu ya, walaupun tidak ditulis, bisa ditulis sendiri nanti di buku catatan. Contoh, nyatakan bilangan berpangkat berikut ke bentuk logaritma. A, 8 sama dengan 2 pangkat 3. B, 125 sama dengan 5 pangkat 3. C, 1 dibagi 49 sama dengan 49 ini berarti sama dengan 7 pangkat 2. Nah, 1 per 7 pangkat 2 sama dengan, karena dia di bawah positif, pindah ke atas menjadi negatif. Jawab, A, 8 sama dengan 2 pangkat 3. Nah,
8 ini adalah B. 2 ini adalah A. 3 ini adalah C. Maka kalau kita nyatakan dalam bentuk logaritma, A log B sama dengan C. Tadi kita sudah tahu kalau 2 ini adalah A, maka 2 log ini adalah B. Nih, B. Ini bisa disesuaikan dengan ini ya. Kalau misalkan dicatat sambil ditulis, nanti akan lebih paham. Berarti 2 log 8 sama dengan 2 pangkat berapa yang hasil 8? 3. B, 125 sama dengan 5 pangkat 3. A-nya adalah 5. B-nya adalah 125. Maka kita nyatakan dalam logaritma, A-nya 5 log B-nya 125. Maka 5 pangkat berapa yang hasilnya 125? 5 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 3. C, 1/49 sama dengan 49 itu kan 7 pangkat 2. Sama dengan karena di bawah dia pangkatnya positif, pindah ke atas menjadi negatif. Maka 7 A-nya ini adalah 7 gitu kan ya. A-nya 7 log B-nya 1/49. 1/49 berarti 7 pangkat berapa yang hasilnya 1/49? 7 pangkat min 2. Maka hasilnya sama dengan min 2. Nanti bisa sambil ditulis, sambil mengikuti yang ini, mana A, mana B, mana C. Selanjutnya sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama, A log A pangkat N sama dengan N. Sifat yang kedua, A log A sama dengan 1. Nah, ini dia N-nya itu pindah ke depan. Nah, jadi pengali. Maka ini akan ditulis menjadi N dikali A log A. Karena A log A itu 1, maka N dikali 1 sama dengan N. Sifat yang ketiga, A log 1 sama dengan 0. A log 1 sama dengan 0. Karena berapapun angkanya, kalau pangkatnya 0, hasilnya 1. Nah, jangan lupa log 10 itu sama dengan 1. Sifat yang keempat, A log B dikali C sama dengan, kalau perkalian hubungannya dengan penjumlahan. Maka kalau ada A log B dikali C, jadinya A log B ditambah A log C. Contoh, 5 log 1/2 ditambah 5 log 50. Nah, ini ya kan nih pokoknya sama ya. Syaratnya itu harusnya syaratnya adalah pokoknya harus sama. Kalau sudah seperti ini nih, pokoknya bilangan pokoknya sama, maka bisa kita rubah menjadi pengali. Maka 5 log karena di sini penjumlahan hubungannya dengan perkalian. Jadi setengah dikali 50. 5 log setengah dikali 50, 25. Nah, 25 itu adalah 5 pangkat 2. Nah, 2-nya kita pindahkan ke depan jadi pengali. Menjadi 2 dikali 2 log 5. Ya. Sifat yang kelima, A log B dibagi 7. Kalau perkalian hubungannya dengan penjumlahan, maka pembagian hubungannya dengan pengurangan. Dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Contoh, 7 log 217 dikurangi 7 log 31. Bilangan pokoknya udah sama nih. Nah, ini dikurang, berarti hubungannya dengan pembagian. Maka 7 log 217 dibagi 31. 217 dibagi 31, 7. Tadi ada A log A sama dengan 1 di sifat yang kedua. Maka 7 dikali 7 log 7 sama dengan 1. Sifat ke-6. Nah,
di sini kita bahas kembali. A log B pangkat N sama dengan N-nya pindah ke depan menjadi pengali. N dikali A log B. Contoh, 2 log 25 dikurang 3 log 5 ditambah log 20. Nah, kalau ada yang seperti ini, kita kan ini udah ada di depan nih. Nah, kalau yang di atas saja pindah ke depan jadi pengali, maka kebalikannya nih. Pindahin ke belakang dulu jadi pangkat. Maka log 25 pangkat 2 didapat dari sini. Dia pindah ke atas lagi ya. Dikurang log 5 pangkat 3. 3-nya dapat dari sini. Berarti log 5 pangkat 3. Dikurang log 20-nya tetap ya. Sama dengan log 2. Karena di sini bilangan pokoknya sudah sama. Nah, sekarang berarti pengurangan hubungannya dengan pembagian. Penjumlahan hubungannya dengan perkalian. Berarti 25 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 3 dikali 20. 25 pangkat 2, 625. 5 pangkat 3, 125. Dikali 20, berarti 625 dikali 20 dibagi 125, hasilnya 100 ya. Nanti bisa dihitung sendiri. Maka log 100 sama dengan log 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 ini dapat dari 100. 100 adalah 10 pangkat 2. Maka pangkat pindah ke depan jadi pengali. 2 log 10 sama dengan, ingat, log 10 adalah 1. Maka 2 dikali 1, 2. Sifat yang ketujuh, mengubah bilangan pokok logaritma. A log B sama dengan P log B dibagi P log A. Nah, yang di bawah di atas nih, yang atas di bawah. P log B dibagi P log A. Jika P sama dengan B, sifat logaritma di atas menjadi, nah, kalau si P ini sama dengan B, maka di sini kan berubah nih, P-nya jadi B kan, P sama dengan B, berarti B log B sama dengan 1. Nah, P-nya sama dengan B, maka di sini P-nya dirubah menjadi B, berarti B log A. Kalau ada A log B, berarti sama dengan 1 per B log A. Ini kebalikannya. Yang tadi di bawah, ke atas, atas, di bawah. B log A. 1 dibagi B log A. Kalau yang seperti ini berarti A log B sama dengan P log B dibagi P log A. Contoh, jika 2 log 3 sama dengan A, maka A. 8 log 3 sama dengan, nah, kita rubah nih menjadi yang pertama. Nah, berarti yang 3-nya tetap di atas nih, log 3 dibagi log 8. Sama dengan log 3-nya tetap, log 8. Log 8 itu 8 bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, yang atas ini tetap 1 dikali log 3. Nah, satunya didapat dari ini ya, pangkatnya 1. 3 itu kan 3 pangkat 1. Nah, pindahin ke depan menjadi 1. Terus 3 yang ini didapat dari, karena 2 pangkat 3, 3 yang di atas ini pindah ke depan jadi pengali. Berarti 3 log 2. 1 per 3 log 3 per log 2. Sama dengan 1 per 3. Nah, kita rubah lagi nih. Log 3 per log 2. Berarti jadi 2 log 3. Yang bawahnya pindahin ke atas. 2 log 3. Sama dengan 2 log 3 adalah A. Maka 1 per 3 A. B. 3 log 2 sama dengan, nah, kalau yang seperti ini kita pakai cara yang kedua. Gitu kan ya, karena di sini kan udah 3 log 2 nih. Ini 2 log 3. Nah, ini pasti udah ada nih langsung hubungannya. Maka kita pakai yang kedua, A log B sama dengan 1 per B log A. Yang ini tukeran ya, A sama B-nya. Berarti 1 per 3 sama 2-nya tukeran. Berarti 2 log 3 sama dengan 1 per 2 log 3 itu A. Maka 1 per A. Sifat yang ke-8, A log B dikali B log C sama dengan A log C. A log B, B log C. Nah, ini kan sama nih. Berarti tinggal yang paling depan sama yang paling belakang. Jadi A log C.
Terus yang kedua, A pangkat N log B pangkat M. Nah, M yang di belakang, di atas, pindah ke depan tapi di atas. N yang di atas ini pangkat A ini. Nah, A pangkat N ini pindah tapi di bawah, berarti M per N, A log B. Ini juga sama ya, A pangkat N log B pangkat N sama kayak ini, berarti N per N. Karena N dibagi N itu habis, maka ditulis 1. A log B berarti 1, A log B berarti A log B. Nah, berarti A pangkat N log B pangkat N itu sama dengan A log B. Contoh, 2 log 5, 5 log 64 sama dengan, nah ini kan sama nih. Ini kita pakai yang pertama, berarti 4. 64 itu ada nggak hubungannya sama 2? Ada. Nah, maka 2 log 2 pangkat 6. Pindah ke depan jadi pengali, berarti 6 dikali 2 itu sama dengan 1. Maka 6 dikali. Ini kalau nggak ada penjabarannya, sudah saya jabarkan, tetapi tidak ditulis ya. Nanti bisa ditulis sendiri di buku catatan. Yang B, 4 log 81 sama dengan, nah nih, 4 itu bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 2, 81 bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 4. Bisa sih 9 pangkat 2, cuman 9 itu belum sederhana, masih bisa disederhanakan lagi menjadi 3 pangkat 4. Sama dengan, nah nih, di sini kan ini N, ini M, berarti M per N. M per N, berarti 4 per 2. 2 log 3, 4 per 2, 4 dibagi 2, 2 log 3 itu A. Yang di contoh soal sebelumnya ini ada kaitannya. Yang B kedua, 8 log 27. 8 itu ada hubungannya dengan 2 pangkat 3. 27 hubungannya dengan 3 pangkat 3. Nah, di sini M per N berarti M-nya itu 3 per 3. 3 dibagi 3 habis, tinggal 1, sisa 2 log 3. Sama dengan 2 log 3 itu adalah A. Sifat yang ke-9. A pangkat A log B sama dengan B. Maka 2 pangkat 2 log 5. Ini kan sama nih. Nah, berarti tinggal ini aja sama dengan 5. 5 log 5. 5 pangkat 5 log 10, berarti tinggal 10. 7 pangkat 7 log 25, berarti hasilnya adalah 25. Nah, contoh, nyatakan 10.000 sama dengan 10 pangkat 4 ke bentuk logaritma. 10.000 sama dengan 10 pangkat 4. Berarti 10 log 10.000 sama dengan 4. Betul. Nah, jika 2 log 3 sama dengan A, oh, maaf ini berarti di atas ya. Nah, berarti, nah nih tulisannya begini, 10 log 10.000 sama dengan 4. Karena tadi ada hubungannya A log B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B. Nah, nanti ini bisa dihubungkan dengan rumus yang di awal. Yang kedua, jika 2 log 3 sama dengan A, maka nyatakan berikut dalam logaritma. Nah, ini 8 log 9. 2 pangkat 3 log 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 itu sebagai pengganti 8. 3 pangkat 2 itu sebagai penggantinya 9. Maka M per N, 2 per 3. 2 log 3 sama dengan 2 per 3. 2 log 3 itu sama dengan A. Yang B, 64 log 81. 64 itu bisa jadi 2 pangkat 6. Logaritma 81 bisa berubah menjadi 3 pangkat 4. Sama dengan 4 per 6. Berarti kan nih 4 per 6, M per N, 4 per 6, 2 log 3. Sama dengan 4 per 6, 2 log 3 itu A. Berarti 4 per 6 A. Nah, 4 sama 6 ini bisa disederhanain, sama-sama bisa dibagi 2. 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3. Berarti 2 per 3, A. Yang ketiga, hasil dari 7 log 8, 2 log 9, 3 log 1 per 7. Nah, kalau ada yang seperti ini, kita sederhanakan dulu. Kita jawab 7 log 8, 2 log 9, 3 log 1 per 7. 7 log 8, 8-nya bisa disederhanakan ya, jadi 2 pangkat 3.
dikali 2 pangkat log. Nah, 9-nya berubah menjadi 3 pangkat 2, 3-nya tetap. Nah, di sini kan 7 pangkat 1 nih. Karena dia di bawah positif, pindah ke atas menjadi negatif. Nah, ini 3-nya pindah ke depan, jadi 3 nih. 2 yang belakang ini pindah ke depan juga, jadi 2. Min 1 pindah juga ke depan nih, jadi min 1 ini jadi perkalian. Nah, 7 log 2 tinggal ditulis sisanya 2 log 3 dikali 3 log 7. 3 kali 2, 6. Plus ketemu min 3 kali 2, 6. Kali 1, 6. 7 log 2. Min 6, 7 log 2. Dikali 2 log 3. Dikali 3 log 7. Nah, sekarang ingat sifat tadi, kalau ada A log B dikali B log C, maka hasilnya A log C. Min 6, 7 log 2, 2 log 3, 3 log 7. Ini sama kan, 2, 2, tuh 3, 3, berarti tinggal 7 log 7. Berarti min 6, 7 log 7 sama dengan 1. Ingat sifat yang kedua, A log A sama dengan 1. Kalau atas sama bawahnya sama, maka hasilnya adalah 1. Ya, min 6 dikali 1, min 6. 4. Hasil dari 3 log 5 sama dengan M dan 3 log 2 sama dengan N. Maka 4 log 45 adalah jawab. Nah, ini kita menggunakan rumus yang kalau yang di bawah ini tetap ya. Ini kan di sini tetap nih log 45 dibagi. Nah, ini aja nih tinggal ke bawah. Jadi log 4 sama dengan 45 itu 9 dikali 5. 4 itu 2 pangkat 2. Maka kalau perkalian hubungannya dengan penjumlahan. Berarti log 9 ditambah log 5. Dibagi pangkat di atas pindah ke depan jadi pengali 2 log 2. Nah, 9 ini kita rubah jadi 3 pangkat 2 kan, log 3 pangkat 2 ditambah log 5. Ini udah dipindah ya ke depan, berarti sama dengan 2-nya pindah ke depan jadi pengali 2 log 3. Ditambah log 5 dibagi 2 log 2. Sama dengan 2-nya tetap. Nah, ini bilangan pokoknya mau disamain dulu nih, sama-sama 3. Berarti 3 log 3 ditambah 3 log 5. 3 log 3 berarti di sini 2 dikali 3 log 3 itu 1. Ditambah 3 log 5 itu adalah M per 2-nya tetap, 3 log 2 itu sama dengan N. Berarti 2 kali 1, 2 ditambah M per 2N. Sama dengan M ditambah 2 dibagi 2N. Ini cuma ditukar aja. Mau 2 ditambah M juga boleh. Cuman kalau misalkan seperti itu, lihat dulu di pilihan ganda. Kalau nggak ada 2 ditambah M, berarti M ditambah 2. Ya, sampai sini logaritma dan selesai sudah tentang bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gimana tadi penjelasannya? Mudah kan? Jangan lupa untuk dicatat dan diulang-ulang lagi ya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.